Kalau dibilang penting, ya sangat penting. Memang tidak ada hubungannya. Tapi penting atau tidaknya itu saya rasa penting. Kenapa? Karena di momen Ramadan ini antusias orang untuk berbelanja itu tinggi. Antusias orang berbelanja itu tinggi. Contoh seperti toko yang saya punya sekarang, seperti tadi sudah dibilang, itu tokonya toko pipa. Kalau kita pikir-pikir secara logika itu jelas nggak masuk akal hubungan dengan Ramadan. Tapi biasanya ketika Ramadan itu kan libur panjang. Waktunya orang untuk kumpul keluarga, bersilaturahmi, pulang ke kampungnya. Nah, biasanya kalau di project itu mereka akan kejar deadline untuk bisa pulang kampung. Oleh sebab itu, dengan adanya promosi ini, orang tuh akan belanja lebih banyak lagi. Sehingga mereka bisa menutupi target pembangunannya mereka gitu. Jadi kalau ditanya antara yang hubungan dan yang tidak, hanya yang buat promosi itu yang hubungannya saja, oh enggak. Semua juga bisa. Kayak tadi, kalau dia nggak jual nastar, dia nggak jual hijab, ya udah nggak usah ikut promosi. Terima nasib. Jangan gitu. Tetap buat promosinya. Kurang afdol kalau kita nggak bahas emang kenapa sih penting gitu. Tadi kan kita udah membahas, oh ternyata nggak cuman produk-produk yang berhubungan sama Ramadan yang direkomendasikan buat kalender promosi. Nah, tapi kalender promosi itu sendiri kenapa penting kita buat tuh apa nih alasannya, Mentor ya? Nah, yang pertama seperti saya bilang tadi, potensi pembelian orang atau minat pembelian orang itu pasti meningkat di bulan Ramadan. Dan momen ini jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Karena ini momen yang pas untuk kita bisa menaikkan penjualan kita. Terus dari momen ini kita punya waktu yang cukup untuk bisa menyiapkan promosi-promosi kita. Dan yang pasti mengikuti tren. Ya, trennya. Kita mengikuti tren. Bagaimanapun juga kita masih warga Indonesia yang suka dengan tren. Jadi kita bisa ikut tren itu. Gitu loh. Sehingga masih menjaga relevansinya dengan si pembeli atau si buyer. Boleh nih, Mentorian dijelaskan komponen-komponennya tuh ada apa aja sih saat kita mau membuat kalender promosi? Nah, saat membuat kalender promosi itu, saya di sini membagi menjadi 2 bagian. Kita buat dulu diagram atau apa ya, tabel ya, seperti ini ya. Nah, ada 2 bagian yang perlu kita perhatikan. Bagian pertama adalah nama dan periode promosi. Tentu saja periode promosinya itu adalah saat bulan Ramadan. Jangan lewat, jangan sebelumnya. Karena tidak akan tepat sasaran jatuhnya nanti. Ya, nama dan periode promosi. Kemudian kita harus tahu juga menentukan channel atau media di mana kita mau berpromosi. Nah, itu banyak hal. Di channel itu kita bisa pakai banner toko di homepage seller, pakai banner toko. Kita bisa bermain di etalase, kita bisa bermain di broadcast chat, buy more, save more, dan sebagainya. Atau kita bisa lewat media sosial. Ada yang mungkin punya Instagram, atau kita bisa pakai TikTok. Nah, itu kita bisa bermain di area seperti itu. Nah, setelah kita buat itu, kita harus tahu pesan utamanya. Di bannernya itu pesannya apa. Seperti itu. Terus di etalasenya, kemudian di kalau Instagram itu biasanya ketika ngepost itu mau di feed-nya, mau di story, atau mau di reels-nya. Pesan utamanya itu apa. Setelah itu, baru kita menentukan juga target dari promosi ini. Kalau di toko, ketika kita buatnya di toko, di Tokopedia, berarti target kita adalah bagaimana kunjungan. Traffic kunjungan. Termasuk juga traffic orderan. Pasti. Kalau di sosial media, bagaimana viewers, komen, like. Nah, targetnya mau seberapa nih? Seperti itu. Kemudian visual untuk penunjang promosinya. Tentu visual ini sangat berperan penting. Jangan pikir yang penting harga murah. Enggak, visualnya itu juga. Iya kan? Kadang pikir, saya mau promosi yang penting harganya murah. Jangan juga. Karena visual itu sangat berpengaruh. Tampilannya cakep,
cake, terus bermain hiasan-hiasan kayak gitu kan. Contoh banner toko, kalau tokonya atau dekorasinya cakep, ada promonya begini, wah ini kayaknya asik nih. Nah, ya kan, jadi kita bermain di visual. Dan yang paling penting juga adalah caption atau deskripsinya. Caption itu biasanya itu di sosial media. Wow, captionnya kalau menarik itu pasti banyak tuh yang komen, ada yang like. Kemudian kalau di apa namanya, di toko, deskripsinya harus jelas. Seperti itu, ya. Lalu bagian yang kedua, setelah kita menentukan yang tadi bagian pertama, yuk kita buat tema atau waktu momen-momen ini. Gitu. Kita breakdown dia di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, minggu pertama kan sudah lewat. Kita akan fokus ke minggu 2, 3, 4. Kita tentukan temanya apa. Lalu kadang kita mikir gini, saya punya target seperti tadi. Saya mau target untuk promo untuk kali ini di bulan Ramadan ini, pencapaian saya yaitu 20 juta omset saya. Kok besar ya 20 juta? Jangan lihat 20 jutanya. Yuk kita breakdown dia. Kita bagi dia. Oh, menjadi 4 bagian. Berarti satu minggu kita cuma punya 5 juta. 5 juta lumayan ya. Kita bagi lagi menjadi berapa? 7 hari, satu minggu itu. Jadi kita buat targetnya itu di breakdown lebih kecil, sehingga kita lebih mudah untuk memonitoring promosi yang sudah kita buat. Seperti itu sih kurang lebih ya. Kalau versi Mentorian tuh indikator untuk mengevaluasi performa kalender promosi itu ada apa aja sih, Mentorian? Oke, indikatornya itu kalau saya ada 3 ya. Yang pertama targetnya, terutama itu pasti. Yang pertama dan terutama, itu targetnya. Apakah target kita itu sudah tercapai atau belum? Jangan ketika kita sudah melakukan promosi, terus kita tidak mengevaluasi, oh itu berbahaya. Jadi setelah kita buat promosi, kita buat target, tetap dimonitoring, tetap dipantau, dilihat pencapaian targetnya seperti apa. Kita lihat per minggu, per channel, seperti yang tadi sudah dibuat tabelnya tadi itu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat, evaluasikan jumlah interaksi atau diskusi dengan pembeli. Seperti tadi, kalau di media sosial, like-nya, kemudian viewers-nya. Kalau kita bikin story, itu kan kita bisa lihat story-nya, viewers-nya seberapa banyak ya, atau reels juga gitu. Kemudian ada yang komen nggak sih? Nah, kalau ada yang komen cukup banyak, itu berarti ada interaksi. Kalau di toko kita bisa lihat traffic pembelinya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari pembeli, baik itu lewat chat, baik itu lewat diskusi. Nah, kita bisa lihat dari situ. Bisa lihat tarik data di seller dashboard di bagian statistik. Nanti kita bisa tarik data di situ. Nah, kita lihat pertumbuhan channelnya setelah itu. Dengan menggunakan promosi itu, followers-nya naik, kunjungannya naik, traffic-nya naik atau tidak, itu harus tetap dipantau. Jangan sampai setelah buat promosi, ya sudah biarkan pasrah. Jangan, tetap harus dipantau.